Selamat sore Bapak-bapak, Bapak dan Ibu sekalian. Selamat sore. Saya harap Bapak Ibu sudah. Sore, Bu. Ya, sore Pak. Pak, kasih tangan Pak, begini Pak ya. Selamat sore. Sore. Sore Pak, terima kasih sudah join Pak di live Zoom. Silakan. Oke. Ya, seru banget ya Pak di sana ya Pak. Mbak hadir. Oke, kita mulai Pak acara kita sore hari ini. Sebelumnya saya mohon Bapak-bapak boleh di-mute dulu. Sementara di-mute dulu Pak. Oke, supaya suaranya tidak terlalu mengganggu. Oke. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat sore untuk Bapak Ibu petani jempolan Indonesia, dimanapun Bapak Ibu sekarang berada. Saya juga di sini mau menyapa. Selamat sore, good afternoon Pak Sahid Salim. Halo Pak, how are you Pak? I'm okay. Oke, thank you Pak. Lalu juga saya menyapa Pak Togu, mungkin sudah hadir di sini. Ada juga Pak Arya, yang juga mungkin sudah join. Dan semua rekan-rekan FMC Indonesia dimanapun kita semua berada, saya harap kita semua dalam keadaan sehat. Oke, saya melihat rekan-rekan dari Bapak Ibu petani di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Sumatera, sampai NTB sudah hadir ya Pak. Dan juga sudah menyaksikan tadi acara Saung TKP episode 3. Oke, saya mengingatkan untuk Bapak Ibu semua tetap memakai masker, menjaga jarak. Oke, kita semua ingin kesehatan tetap nomor 1 ya Pak. Oke, selanjutnya saya ingin mengingatkan juga kepada Bapak Ibu semua yang ada dimanapun Bapak Ibu berada, untuk nanti di akhir acara jangan lupa mengisi form feedback dari Bapak-bapak petani, masukan dan perbaikan untuk acara Saung TKP FMC Indonesia. Oke, Bapak-bapak bagaimana tadi acara untuk Saung TKP episode 3 Pak? Seru nggak Pak? Seru ya Pak ya? Dengan tadi ada ceritanya Pak Bagong ya yang mengalami masalah dengan tanaman jagung, tapi masalahnya dapat teratasi dengan solusi dari FMC, yaitu hadirnya produk Prevaton. Oke, keseruan acara kita hari ini itu tidak hanya sampai di nonton bareng Saung TKP, tapi juga yang tadi saya sapa di depan, yaitu kita sudah bersama dengan kita Pak Sahid Salim selaku ASEAN General Manager FMC. Jadi kita akan minta Pak Sahid untuk memberikan sepatah dua patah katanya yang pasti sangat berguna buat kita semua, para Bapak Ibu petani Indonesia dan juga kita para rekan-rekan dari FMC. So I would like to invite Pak Sahid Salim to deliver your speech, Pak. The floor is yours. Oke. Terima kasih. Bisa mulai? Oke, Pak. Oke, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukan lancar bahasa Indonesia, tapi mungkin saya coba hari ini. Kalau tidak jelas, mohon maaf ya. So, selamat sore kepada Bapak Ibu petani jempolan FMC di seluruh Indonesia, juga kepada Bapak Ibu rakan-rakan FMC Indonesia. Terima kasih atas kesediaan dan partisipasi Bapak Ibu dalam mengikuti acara Watch Party dan menonton Saung TKP episode 3 hari ini. Saya senang sekali hari ini saya dapat bertemu langsung dengan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih semua, terima kasih. Pada hari ini, saya mewakili FMC memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada petani Indonesia yang telah menggunakan dan mempercayakan produk-produk FMC dalam meningkatkan produktivitas pertaniannya. Kami berharap program-program FMC seperti ini dan yang akan datang dapat diterima dengan baik oleh para petani dan menjadi sarana edukasi petani Indonesia.
FMC saat ini memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pemerintah, yaitu turut andil dalam pembangunan ketahanan pangan di seluruh wilayah Indonesia melalui petani-petani di Indonesia. FMC selalu berkomitmen untuk menyediakan produk-produk berkualitas tinggi, efisien, dan teknologi yang ramah lingkungan untuk keberhasilan pertanian di Indonesia. Seperti video yang sama-sama kita baru saja saksikan, di mana jagung sebagai salah satu komoditas utama di Indonesia yang perlu mendapat perhatian khusus, terutama mencegah hama FAO atau ulat gerayak jagung, di mana hama ini sangat merusak tanaman jagung yang menyebabkan kerugian besar. FMC hadir dengan Prevaton 50 SC yang sangat efektif untuk kendalikan ulat FAO dengan sifat ramah lingkungan yang baik. Kami yakin dengan solusi dari FMC ini, hasil pertanian Bapak Ibu akan maksimal. Mari kita bersama-sama saling mendukung untuk pertanian Indonesia yang lebih baik dan lebih maju. Sekian sambutan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you for your speech, Pak Syahid. I'm sure it will encourage the FMC farmers as well as we as FMC team. Thank you, Pak. Thank you. Terima kasih. Okay, Pak Syahid, next there will be two farmers from Banyuwangi and Cilacap. They will ask you directly, so maybe you would like to answer them. Okay. Saya akan mempersilahkan ada Bapak Anis, yang pertama Pak Tresno dulu deh. Pak Tresno, Cimanggu, Cilacap. Sudah siap Pak Tresno? Ya, sebentar ya. Ya Pak, boleh dinyalakan kameranya Bapak? Oke. Ya, silakan Pak, boleh bertanya langsung ke Pak Syahid Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore kepada Pak Syahid Salim selaku pimpinan FMC. Dan salam juga kepada KJP seluruh Indonesia. Salam kenal, kami petani dari Desa Karangreja, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap. Kebetulan pada sore hari ini kita lagi nonton bareng di TKP di di sini kami akan memberikan testimoni pengalaman saya sebelum menggunakan FMC. Setelah menggunakan produk FMC, ternyata hasil panen saya lebih meningkat karena serangan hama bisa diatasi dengan baik. Terus sehubungan kami sudah menanam jagung, memang kami menggunakan Prevaton, hasilnya sangat bagus untuk mengendalikan ulat geriak maupun ulat koi, sehingga sangat puas bagi petani menggunakan produk-produk FMC maupun produk Prevaton untuk jagung. Dan harapan saya ke depan FMC akan mengeluarkan produk-produk yang lebih bagus lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FMC. Oke. Terima kasih Pak Tresno dari Cilacap. So Pak Syahid, if I summarize it, the farmers in Cimanggu is very satisfied with the Prevaton and FMC product. So they hope in the future they can get more benefit from the FMC product. And maybe you can share with the farmers, Pak, when FMC will release their new product and the technology, because as farmers, they are very waiting for this, Pak. Okay. So yang pertama, saya mau bilang terima kasih banyak ke Bapak dari Cilacap, right? Betul? Dari Cilacap. Ya. So I think terima kasih untuk apresiasi ke produk FMC Prevaton 50 SC. So yang pertama, I think Shirley, I just want to say that Prevaton is still
FMC patent product. No other company in the world has it. And we have this technology for at least 3 tahun, 3 to 4 more years. This will be the only technology for stem borer in the world, seluruh dunia, not just Indonesia. So it comes out of our R&D facility in USA, and we are very happy that actually we have pabrik in Indonesia to make it. So we manufacture in Indonesia untuk petani Indonesia. Oke, thank you Pak Sahid. Ya, jadi Bapak-bapak bisa dipastikan oleh Pak Sahid bahwa Prevaton ini adalah produk terbaik dari FMC Indonesia, dan juga dengan dukungan dari pabrik yang ada di Indonesia, pasti ini mendukung dari semua kita memproduksi produk terbaik untuk para petani sampai distribusi ke para petani dimanapun Bapak-bapak berada. Jadi kita selalu berkomitmen memberikan produk dan layanan terbaik untuk Bapak-bapak petani semua. Oke, Pak Sahid. No, I think, and untuk he also asked about future product, ya. Untuk yes, the new product, Pak. FMC produk yang baru sudah ada banyak produk di R&D, di research, ya. So hampir tahun ini FMC insyaallah introduce 2 produk yang baru di bulan Oktober atau bulan November. Dan setelah ini hampir 1 produk yang baru setiap tahun sampai tahun 2030. So we have full pipeline, a lot of new technology coming untuk padi, untuk sayuran, untuk jagung. And inshallah we will be introducing minimal 1 new product setahun. Tapi many new, inshallah, many more, because Indonesia is one of our I would say top market in Asia. In Asia we are number 3 atau nomor 4. So paling penting, Indonesia is paling penting untuk FMC. Baik. Oke, terima kasih Pak Sahid. Jadi Bapak-bapak di Oktober dan November akan ada produk baru. Jadi FMC juga berkomitmen untuk selalu meluncurkan produk terbaru, minimal 1 produk setiap tahunnya sampai di 2030 untuk tanaman-tanaman padi, jagung, sayuran, seperti itu. Jadi Bapak-bapak nantikan produk-produk terbaru dengan teknologi terbaru dari FMC Indonesia. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir, Pak Sahid, the last question. Saya ingin mengundang Pak Anis Bawafi dari Banyuwangi. Pak Anis sudah siap, Pak? Siap. Oke, silakan Pak Anis. Dari Jawa Timur, ya? Jawa Timur. Ya, Pak, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua dan semoga selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Waalaikumsalam. Barakallah. Perkenalkan, nama saya Anis Bawafi, mewakili teman-teman KPJ Banyuwangi yang berdiri sudah 2,5 tahun sampai saat ini. Dan sebelumnya kami juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena sudah diberi waktu untuk berbicara pada acara yang luar biasa ini. Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih pada FMC yang sudah 2,5 tahun sampai saat ini tetap rutin, intensif dan solid membimbing kami melalui KPJ. Dan hanya FMC yang punya program seperti ini. Khususnya Bapak mentor kami, Bapak Triyono beserta tim, ya, yang tak bosan-bosannya aktif memberikan bimbingan, edukasi dalam hal budidaya pertanian kepada kami, sehingga terbentuk ikatan yang sangat kuat antara tim FMC dan petani KPJ. Bagi kami, FMC tidak hanya menjual produk pertanian, tapi juga memberikan bimbingan dan solusi semua permasalahan pertanian kami. Kami percaya dan setia memakai produk FMC karena kami merasakan manfaat dari produk-produknya. Dan sekali lagi kami sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada FMC. Terakhir, kami minta waktu sedikit aja kami bertanya berkaitan dengan dunia pertanian pada saat ini khususnya
bagaimana FMC melihat atau menyikapi perkembangan pertanian di Indonesia? Ya, dari segala aspek. Demikian pertanyaan kami, terima kasih. Dan sebelumnya juga minta waktu sedikit. Saya akan mempersembahkan yel-yel kepada Bapak beserta FMC. Tolong. Ya. Oke. FMC. Yes, yes. KPC, the best, the best, the best. Ya, Terima kasih, Shirley Pak. bisa terjemah ya. Yeah, Pak. Well, firstly, Pak Anies really appreciate about this program, Pak, because FMC is the first company who always educate the farmers, Pak, every time. So he very appreciate all the program from FMC Indonesia and also for the KPJ, Pak, kelompok petani jempolan. So, Anies And then- sudah KPJ 2,5 tahun ya. Bisa dinyalakan, Pak? Itunya, Pak? Iya, betul 2,5 tahun. Cukup lama. Oke, Dan terus berlanjut. insyaallah. Pak. And the question, Pak Sahid, okay, wait a minute. Pak Anies are asking about how FMC look at the agriculture development, Pak, in Indonesia. Okay, so if you look in Asia, FMC is focused on I would say 4 atau 5 negara. We focus on China, we focus a lot on India, we focus on Australia, and we focus on Indonesia. Okay, Indonesia is one country where we feel there is so much domestic demand that we have to increase perhasilan. Yeah, berhasilan. It is very important to increase yield in Indonesia. I will share with you what happened in COVID. For example, Thailand and Vietnam, the Patani, their business is totally, how do you say, rugi. Why? Because they depend upon consumption in China. They export to China, and in COVID, tidak bisa export, and harga is turun. They have to throw away so much product. So the local market is very small. Whereas in Indonesia, the domestic market is so big that we have to feed our own people. Yeah, so it is very important. Indonesia is a very critical market. What we are worried about is many young people are moving away from agriculture, and the agriculture land is getting less and less. So it is really important for us to bring in new technology to increase the yield of these farmers. So I think Indonesia will see a lot of investment from all the chemical or agrochemical company, and for FMC, it will continue to remain very important negara. Oke, thank you Pak Said. Oke, Pak Anies mungkin dan rekan-rekan bapak-bapak petani yang lain. Jadi kalau saya simpulkan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat kritikal sekali untuk pertanian, dan terlebih di saat pandemi ini, Indonesia masih mencapai keberhasilan, kesuksesan karena banyaknya demand, permintaan di negara kita sendiri untuk memenuhi kebutuhan pangan dari masyarakat Indonesia. Sedangkan dibandingkan dengan di negara lain seperti di Vietnam, Thailand, mereka di mana mengekspor ke China, dengan situasi pandemi ini mereka justru mengalami banyak kerugian. Sehingga kita berharap bahwa petani di Indonesia juga ada regenerasi ke petani muda, dan juga dengan teknologi yang terbaru yang hadir di pertanian ini mampu meningkatkan pertanian di Indonesia. Mengingat tadi bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang sangat kritikal untuk pertanian, seperti itu. Oke, thank you Pak Sahid. Terima kasih. Is there any other you want to say to bapak-bapak petani? I just want to say one last thing. I think because of pandemic, very difficult for our sales team to ketemu semua petani di Indonesia. Tapi
thankfully we have digital technology, and I want to say terima kasih banyak untuk semua petani ikut program ini. We will, from FMC, we will continue to educate, continue to focus to support petani Indonesia. Kalau tidak bisa berketemu, then through digital. Tapi inshallah aktivitas will be lanjut, no stopping, inshallah. And together, hasilan inshallah naik juga. Oke, amin. Oke, Pak Said, terima kasih banyak. Jadi Bapak-Bapak petani, walaupun dengan situasi pandemi seperti ini, kita masih ada sarana teknologi digital yang mungkin kita bisa bertemu, namun juga tetap memperhatikan protokol kesehatan, kita bisa bertemu juga di lokasi ya, di mana Bapak-Bapak berada, seperti itu. Oke, mungkin kita mau foto bersama, Pak Sahid, dengan Bapak-Bapak rekan petani, Bapak-Bapak bisa menyalakan kameranya, kita foto dulu, sebelum kita lanjut ke sambutan yang kedua. Oke, saya minta tolong Mas Dandi, boleh dibantu untuk meng-capture. Oke, saya hitung sampai 3. Oke, Bapak-Bapak bisa menyalakan kameranya semua. Oke, ini ada 5 layar kalau di Zoom, jadi mohon waktu sebentar. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Lalu berikutnya saya, oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, layar berikutnya lagi. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, yang kedua, 4, oke. Bisa dinyalakan kameranya. 1, 2, 3. Oke, yang terakhir. Oke, Bapak-Bapak bisa dinyalakan. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Pak Sahid Salim untuk waktunya. Thank you for your time, Pak Sahid. We will continue our session. So, selanjutnya kita masih ada satu sambutan yang tidak kalah pentingnya. Saya juga ingin mengundang Pak Togu Sitorus sebagai Country Manager FMC Indonesia untuk memberikan sepatah dua patah kata, Pak, sebelum kita memulai tanya jawab sore hari ini. Silakan, Pak. Ya, pertama-tama tentu kita mengucapkan syukur kepada Tuhan atas hari yang indah yang diberikan kepada kita, sehingga kita bisa bertatap muka walau dengan digital ini. Selamat sore buat kita semuanya. Terima kasih nih buat Bapak-Bapak para petani dari seluruh Indonesia yang telah hadir di acara ini. Terima kasih atas semua perhatiannya. Saya melihat ini cukup serius. Saya pikir ini bagus sekali. Tadi sudah ada sebelumnya dialog tentang FAO. Terima kasih sekali atas semuanya. Dan yang paling penting juga terima kasih atas pertanyaannya yang langsung diberikan kepada Pak Sahid. Pak Sahid adalah leaders kami untuk Asia Pasifik, Asia Tenggara. Saya pikir ini memberikan gambaran bahwa FMC ini sangat fokus untuk mensupport bagaimana pertanian di Indonesia. Saya harap dari acara ini kita bisa tumbuh bersama. Petani bisa tumbuh, Indonesia bisa tumbuh bersama yang disebabkan hasil Bapak-Bapak dan FMC dapat tumbuh bersama sehingga kami bisa lebih memberikan yang terbaik lagi buat Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Terakhir, sekali terima kasih atas acara ini. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua atas support-nya terhadap perkembangan pertanian di Indonesia secara umum dan perkembangan pertanian dan perkembangan FMC. Buat teman-teman semuanya yang di lapangan, terima kasih, salam sukses buat kita semuanya. Mari kita sama-sama menjaga kesehatan sejalan dengan protokol COVID dari pemerintah. Dan khusus Pak Said, terima kasih Pak Said sudah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan beliau sebagai Direktur Asia Tenggara, beliau menyempatkan waktu untuk menyapa kita semua. Terima kasih Pak Said dan terima kasih buat Shirley. Silakan
ke Shirley. Selamat sore. Terima kasih Pak Togu. Betul bahwa kita akan terus bertumbuh bersama dengan FMC, bersama dengan para Bapak Ibu di seluruh Indonesia. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan acara kita di acara yang utama sore hari ini, yaitu tanya jawab mengenai FAW, tanaman jagung maupun prevaton, seperti yang Bapak Ibu tadi sudah saksikan di Saung TKP episode 3. Di sini saya mau mengajak dan mengundang Pak Agus Suryanto selaku Senior Crop Manager FMC Indonesia. Halo Pak Agus, sore Pak. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Oke, dan juga Pak Didik Sudiharjo selaku Senior R&D Eksekutif FMC Indonesia. Sore Pak Didik. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore Pak. Oke, saya yakin nih Bapak petani sekarang sudah banyak pertanyaan nih untuk Pak Agus dan Pak Didik. Jadi mungkin dengan waktu yang cukup singkat, sekitar 30 menit ini mungkin kita akan atur Pak siapa-siapa saja nanti yang akan bertanya ke Pak Agus dan Pak Didik. Lalu kita berharap sih bisa menjawab sekitar mungkin 10 pertanyaan dari Bapak-Bapak petani sekalian. Lalu mungkin Bapak-Bapak nanti bisa menyalakan speakernya untuk bicara bahwa misalkan saya Bapak mana, siapa, dari daerah mana, nanti kita atur siapa yang duluan. Itu kita apabila Bapak-Bapak juga mungkin belum kebagian bisa tulis di chat Pak. Bisa minta bantuan para petugas FMC yang ada di lokasi, bisa menulis di kolom chat juga. Nanti ada rekan-rekan FMC yang mungkin bisa membantu menjawab langsung di kolom chat. Oke. Sebelumnya, Pak Agus, ada sedikit rangkuman Pak dari Saung TKP episode 3 ini, Pak Agus. Baik, terima kasih. Selamat sore Bapak-Bapak semuanya dan Ibu yang hadir pada acara nonton bareng Saung TKP episode 3 kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana Bapak-Bapak semuanya dan Ibu tadi sudah menyaksikan episode ketiga di YouTube ya. Nah, kali ini bertemu langsung dengan artisnya ya, Pak ya. Bertemu dengan artisnya. Ya, Pak, saya sedikit akan merangkum apa yang telah Bapak tonton tadi karena mengingat waktu supaya nanti kita bisa banyak berdiskusi. Jadi, Pak, seperti Bapak lihat tadi bahwa dan Bapak ketahui bahwa ulat greyek jagung atau terkenal UGJ atau nama kerennya adalah FAW. Ini adalah hama yang sangat merusak tanaman jagung, Pak. Nah, karena mempunyai daya jelajah yang tinggi. Jadi per hari mereka bisa terbang sampai 100 km. Apalagi kalau mereka nempel di karung atau nempel di truk yang terbawa dari satu kota ke kota yang lainnya. Nah, selain itu bahwa hama ini, khususnya yang betinanya ini mempunyai reproduksi yang cukup tinggi, yaitu satu betina bisa bertelur sampai dengan 300 butir. Serta daya rusaknya yang sangat ganas. Bahkan kalau Bapak pernah mengalami pengalaman pahit atau mungkin melihat tetangganya sampai baru umur di bawah 1 bulan sudah habis dan harus tanam ulang. Dan memang betul Pak, di Indonesia hampir 1 tahun ya, hampir 1 tahun itu hama ini sudah menyebar di seluruh sentra-sentra jagung. Mulai dari bagian timur bahkan sampai ke Aceh sudah menyerang UGJ, menyerang jagung ke sana. Kemudian memang stadia kritis yang saya sampaikan tadi, stadia kritisnya adalah di awal-awal yaitu di umur 10 sampai 15 hari. Nah, sehingga untuk mengatasi ancaman ini Bapak-Bapak maka diperlukan adalah penanganan secara terpadu, yaitu pengendalian hama terpadu. Dimulai tentunya dengan pemilihan produk yang resmi terdaftar untuk mengendalikan ulat greyek jagung ini, dan tentunya bersifat selektif dan pastinya ramah lingkungan. Nah, selain itu juga tentunya Pak, dengan penanaman yang serempak, jadwal penanaman yang sama di wilayah tersebut, dan juga dengan rotasi tanaman, sehingga ini bisa memutus siklus dari hama FAW ini atau ulat greyek jagung ini. Termasuk apabila Bapak menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan, musuh alami atau peran hama-hama penolong Bapak ini sangat
besar sekali di mana dia bisa membungkerkan telur atau bahkan menyerang larva-larva atau telur yang baru menetas, Pak. Nah, jadi jangan khawatir bahwa Prevaton 50 SC hadir sebagai solusi yang cerdas, solusi yang tepat untuk menanggulangi atau penanggulangan hama ulas gerak jagung ini. Dengan fiturnya yang translaminar, Pak, jadi dia bisa menembus telur yang ada di balik daun maupun hama yang sembunyi di dalam daun jagung di tengah itu, juga mempunyai efek ovilarvicidal, di mana telur yang sudah terkena larutan semprot dari Prevaton ini nantinya akan begitu menetas akan mati. Dan tidak kalah pentingnya, Pak, produk ini berlabel hijau dan sangat-sangat ramah lingkungan, sehingga Bapak tidak akan khawatir dengan teman-teman Bapak itu binatang-binatang atau serangga-serangga yang berguna buat membantu mengendalikan hama di tanaman jagung Bapak. Nah, dengan penggunaan konsentrasi yang cukup rendah, Pak, hanya 3,75 mili per liter, dan kemudian diaplikasikan di awal yang saya bilang tadi, di mana stadium kritis adalah di 10-15 hari. Jadi diaplikasikan pertama pada umur 7 hari. Kemudian diulang lagi pada umur 14 hari. Cukup 2 kali, Bapak akan mendapatkan investasi yang cukup bagus, menjaga investasi yang cukup bagus, sehingga tanaman jagung Bapak semuanya tumbuh sehat dan tumbuh kuat. Terima kasih, mungkin itu ringkasan dari saya. Jadi silahkan kalau Bapak selama menonton tadi ada beberapa pertanyaan yang mau ditanyakan di sini. Ada Pak Didi juga, beliau adalah Research dan Development FMC, sehingga kita bisa berdua berkolaborasi untuk berdiskusi di sini dengan Bapak-Bapak semuanya. Demikian Mbak Sherly, terima kasih. Oke, Pak Agus, terima kasih banyak. Saya lihat di kolom chat sudah ada beberapa, Pak, yang ingin bertanya, dan mungkin saya ingatkan bahwa pertanyaan kita akan dibatasi seputar FAW, tanaman jagung, dan Prevaton. Seperti itu. Saya akan memanggil dulu dari Brebes. Tadi ada yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada artis dari Saung TKP. Kita bisa berjumpa secara langsung, walaupun boleh dikatakan bisa wajah sama, mungkin yang lain nggak bisa. Yang jelas untuk silaturahmi hari ini bisa kita kesampaian. Mudah-mudahan Prevaton bisa memecahkan, khususnya di kelompok tani sumber hidup Karangbalek, bagaimana Brebes, bagaimana pencegahan awal untuk penanaman jagung untuk menghindari ulat FAW atau FAW. Yang kedua, bagaimana solusi jika jagung harga jatuh 500 mau dimakan sendiri, alah pusing, untuk 1/8 aja umat ya karuan, bisa dibagi ke tetangga. Yang ketiga, apa bisa bagaimana barangkali bisa untuk Prevaton ini kemasannya diperkecil. Masalahnya untuk para petani sok-sok juga sakunya kecil. Pas untuk penanaman awal nggak punya duit, kecil kan bisa dibeli. Contohnya misalnya ngamurane, bukannya saya mengatur, kalau bisa untuk 1 takaran per tank itu bisa dimunculkan. Kalau toh memang nggak bisa, ya itu berarti urusan perusahaan, mungkin nilai kos atau di mana saya nggak tahu. Yang jelas kalau bisa dilaunchingkan yang kemasan 50 ataupun yang ekonomis, yang 1 takaran per tank. Terima kasih. Sebelumnya saya minta maaf belum berkenalan, sudah ngomong banyak ini itu. Jadi kami Pak Watim dari kelompok tani sumber hidup Brebes, namanya Pak Watim, kurang lebihnya mohon maaf, monggo dilanjutkan. Terima kasih seluruh kru dari Prevaton ataupun yang acara hari ini FMC yang menghubungkan, mensukseskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bapak dari Brebes. Yang pertama mungkin bisa dijawab oleh Pak Didi mungkin ya Pak ya. Oke, kalau tentang FAW di jagung, seperti bagaimana mengendalikan FAW di jagung. Jadi paling tidak yang pertama dari petani Brebes tadi Pak Zulhan ya, atau siapa tadi lupa namanya saya. Oh, Pak Watim. Pak Watim. Pak Watim. Pak Watim. Oke. Terima kasih Pak atas 3 pertanyaan yang luar biasa. Jadi saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang dikeluhkan oleh Pak Hatim yang dari Brebes. Yang pertama, bagaimana mengendalikan FAW di jagung. Yang jelas Pak Hatim itu harus rutin melihat. Jadi setelah selesai tanam, paling tidak Pak Hatim tidak hanya datang pada saat pupuk saja, tapi paling tidak sering berkunjung ke lahan, memastikan bahwa lahan jagungnya itu tidak ada gejala apapun, terutama gejala-gejala FAW pada saat tadi kan sudah dilihat tuh bagaimana gejala serangan FAW, ada semacam korekan-korekan di awal, itu juga tandanya sangat berbahaya. Itu kalau secara langsung di tanaman jagung. Yang kedua, kalau misalkan kita juga lihat sekitar lahan dari Pak Hatim juga seperti apa, kira-kira apakah lahan jagung sekitar tetangga kita itu terserang juga apa tidak oleh FAW. Kalau ada, berarti sudah ada tanda-tanda kita harus melakukan action pengendalian secara dini dari FAW tersebut. Seperti itu. Dan juga disampaikan juga di video bahwa pengendalian untuk FAW yang terbaik adalah pengendalian secara dini, Pak. Jadi karena apa? FAW itu semakin mudah terserang oleh FAW, maka tingkat kerusakannya akan semakin tinggi. Seperti itu. Jadi sebaiknya, idealnya adalah seperti yang disampaikan di video oleh Pak Agus, 7 dan 14 hari itu adalah waktu yang tepat atau pencegahan dari FAW. Itu jadi dengan dosis 3,75 per liter air. Atau kalau kita dihitung Pak, berapa sih sebenarnya 3,75 per liter air kalau diuangkan? Itu kalau saya hitung-hitung Pak, itu kalau per tangkinya dengan 15 liter per tangki itu hanya 56.000 Pak per tangki. Biayanya seperti itu. Oke, mungkin semoga bisa menjawab di pertanyaan yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kalau misalkan solusi harga murah atau jatuh. Memang ini kendala yang banyak dialami oleh petani, tidak hanya di Brebes saja, mungkin semua di wilayah se-Indonesia juga sama. Harga benih sudah mahal, apalagi sekarang sudah kalau benih-benih hibrida di atas 80.000 per kilonya. Yang kedua, pupuk sudah langka. Ada enggak masalah, tapi harganya stoknya juga langka, itu juga jadi masalah. Yang ketiga, pada saat panen itu harganya juga sangat-sangat atau tidak diharapkan. Saya tahu update di bulan Juni itu harga jagung bahkan di atas 5.000 kalau di Jawa, kurang lebih sekitar 5.300 per kilo. Harapan saya semoga harganya tetap di atas 5.300. Itu harapan saya sebagai penyinta petani di Indonesia. Gitu. Saya nggak tahu kalau harga sekarang berapa Pak di Brebes seperti itu. Harapan sih di atas 5.000 seperti itu. 48. Dan kalau berapa? 48 sekarang. Itu 4.800. Oh, turun lagi Pak ya. Turun banyak itu Pak. Cuman untuk jagung manis ya paling 2.000. Oh gitu. Nggak nyampe 5.000 Pak atau jagung manis? Tuh kalau jagung manis 2.000, kalau yang jagung pipilan 4.800. Gitu nggih. Ya, baik-baik. Kalau misalkan ada juga Pak beberapa ini juga kalau misalkan Bapak di Brebes ada modal, itu biasanya itu ada beberapa teknik yang bisa dilakukan adalah dengan penyimpanan jagung dengan cara disimpan dulu digantung sampai dengan harga stabil. Tapi itu juga tanda kutip harus kita juga punya modal cadangan untuk ke depannya seperti itu. Tapi yang jelas harapan saya dengan
dengan jagung yang sehat, kemudian hasilnya melimpah, itu istilahnya kalau kita mendapatkan hasil yang sangat tinggi, paling tidak kerugian atau juga harapan tidak rugi, paling tidak hasil yang dioptimalkan atau dengan misalkan diharapkan adalah 10 ton per hektar itu dapat tercapai seperti itu, Pak. Daripada kalau kita memiliki jagung tapi tidak ada pengendalian dari misalkan yang sekarang adalah FAW yang paling rame, itu tidak dikendalikan, harga jatuh, itu malah kerugian yang double seperti itu, Pak. Paling tidak salah satu kita optimalkan, kita berusaha untuk memaksimalkan bagaimana jagung itu sehat, hama juga terkendali, dan hasil juga akan maksimal. Dan harapannya ke depan adalah harga jagung tidak anjlok seperti itu, Pak. Mungkin yang ketiga saya lempar ke Pak Agus, Pak, untuk kemasan yang diperkecil. Ya, terima kasih Pak Didi. Sedikit saya menambahkan jawaban Pak Didi atas pertanyaan Pak Watim ya. Jadi bagaimana mencegah atau mengendalikan awal dari FAW ini? Tentunya yang saya sampaikan tadi bahwa sesuai dengan waktu aplikasinya, bahwa Prevaton diaplikasikan pada umur 7 hari. Dan diikuti lagi pada umur 14 hari. Artinya ini kita pencegahan seawal mungkin. Nah, selain daripada itu, Pak, sejatinya FMC juga punya paket sejagat, yaitu sentra jagung sehat, di mana kalau bicara perlindungan atau pencegahan dari awal, sejak pada seed treatment, Pak. Jadi pada perlakuan benih kita juga ada produk di situ dengan menggunakan Masal DS. Nah, kemudian berbicara bagaimana kalau seandainya harga jagung jatuh, memang itu di luar kontrol kami, tetapi ya saya dengar kalau jagung pipil 4.800 ya alhamdulillah itu harga kategori bagus ya Pak ya. Mungkin Bapak keluhkan adalah jagung manis kali ini. Nah, supaya kita tidak rugi atau kita terhindar dari kerugian karena harga yang komoditas yang cukup jagung, tentunya kita berusaha untuk mengamankan produktivitas, tidak meningkatkan tetapi mengamankan. Syukur-syukur dengan pemilihan bibit yang bagus, dengan perlindungan optimal, panennya berlimpah, sehingga harganya walaupun belum sesuai dengan harapan, tetapi masih bisa karena kuantiti atau panennya cukup besar. Kemudian menlanjut ke pertanyaan ketiga, Pak. Ya, betul, pada saat ini kami Prevaton mempunyai 3 kemasan, Pak, sebetulnya, yaitu paling kecil saat ini adalah 100 mili, terus kemudian 250 mili, dan kemudian 500 mili. Nah, kalau melihat atau berdasarkan dengan konsentrasi yang dibutuhkan per tangki, yaitu 3,75 mili, sebetulnya dengan pemilihan yang 100 mili masih sangat-sangat ekonomis dan sangat terjangkau untuk perkemasannya. Tapi memang apabila Bapak mempunyai lahan yang cukup luas, saran saya memang kemasan besar jauh lebih ekonomis, tentunya harganya lebih murah. Nah, terima kasih atas masukannya, Pak. Kami coba pertimbangkan apabila memang ini menjadi kebutuhan petani jagung di daerah yang lain yang notabene pengen yang lebih praktis, 1 kemasan untuk 1 tangki, apakah itu saset atau botol, nanti akan kami pertimbangkan. Terima kasih Pak Watim atas pertanyaannya, bagus sekali. Silakan Mbak Shirley. Ya, terima kasih Pak Agus, Pak Didik, dan juga pertanyaan dari Pak Watim di Brebes. Selanjutnya ada pertanyaan dari Demak. Silakan. Ya, wes. Silakan Pak. Salam. Di sini ada beberapa faktor yang akan saya tanyakan, Mbak. Yaitu yang pertama kali yaitu tentang hama. Masalah bule, Mbak. Jadi jagung itu selalu bule. Kalau pertumbuhan pertama bule. Yang pertama. Yang kedua kalinya tentang penggerek batang. Di sini umumnya memang menyeluruh tanaman jagung itu keserang tentang penggerek batang. Nanti sudah digemari pada warga atau lingkungan kami
sudah semuanya fokus pada prepaton, kok ternyata akhir-akhir tidak ada, apalagi kelihatan ada barangnya pun tidak ada. Apakah seperti itu? Apakah ya selalu pasti ada persediaan obat tersebut? Terima kasih, itu Mbak pertanyaan dari Desa Telogoweru, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Terima kasih dari kelompok tani Margo Kamulyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak, tadi mohon maaf ada sedikit, kalau dari saya mendengarnya banyak yang terputus-putus. Pak Agus, Pak Didik, apa mendengar cukup jelas, Pak? Oh, saya hanya ya, sama terputus-putus. Terputus. Ya. Bapak, maaf, Pak, boleh diulang sekali lagi, Pak? Mohon maaf, Pak. Tadi banyak yang terputus, Pak. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pak Jaiman, Desa Telogoweru, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kelompok tani Margo Kamulyan. Di sini yang saya tanyakan yang pertama, penyakit bule. Ada yang ketiga, kesediaan daripada prepaton misalnya nanti warga atau kelompok kami sudah betul-betul eksis pada prepaton, memang itu kebutuhan kita, sudah mati-matian banyak itu, apakah tetap ada kesediaan daripada perusahaan tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jaiman. Jadi yang pertama tentang gulai jagung, lalu tentang penggerek batang, yang terakhir tentang ketersediaan prepaton gitu ya Pak ya, produk prepaton. Oke, mungkin bisa dimulai dari Pak Didik dulu, Pak. Ya, terima kasih Pak Jaiman dari kelompok tani Margo Kamulyan, Demak. Betul Bang ya? Baik. Betul. Oke, jadi yang pertama tentang bule atau putian Pak G, putian atau hama bule. Jadi memang kendala sebelum datangnya FAW di Indonesia itu hama bule adalah peringkat nomor 1 yang menjadi kendala di mana kalau kita membudidayakan bule, membudidayakan jagung seperti itu. Kurang terus kurang 10 Jadi ada beberapa yang harus dilakukan oleh Pak Jaiman sama petani Margo Kamulyan dan juga semua KPJ dari FMC Indonesia. Jadi yang jelas ada beberapa tahap untuk bagaimana kita mengendalikan atau mengurangi serangan bule di jagung. Yaitu pertama adalah pemilihan varietas, Pak. Jadi sekarang kan banyak tuh varietas-varietas yang sudah menuliskan bahwa jagung tahan bule seperti itu. Itu kira-kira dibuktikan seperti apa tingkat ketahanannya seperti itu. Ya. Yang kedua itu adalah penggunaan pupuk berimbang, Pak. Karena biasanya bule itu mulai menyerang yang saya tahu adalah setelah pemupukan. Dan biasanya adalah baik pemupukan pertama dan pemupukan kedua seperti itu. Kalau misalkan kita lebih banyak N-nya, otomatis serangan bule akan semakin tinggi. Terutama pada bulan-bulan sekarang nih, bule sangat-sangat luar biasa tingginya. Kemudian yang ketiga itu adalah penggunaan seed treatment, Pak, untuk mengurangi serangan bule atau penyakit bule seperti itu. Kebetulan dalam paket sejagat seperti yang disampaikan Pak Agus itu sudah ada bagaimana kita seed treatment untuk mengurangi serangan bule di jagung seperti itu. Itu yang tentang penyakit bule. Yang kedua tentang penggerek batang. Ini nggak tahu penggerek batang atau FAW-nya, Pak, seperti itu. Karena kalau penggerek batang kita karena ini cirinya juga di awal hampir sama, dia menyerang daun muda seperti itu. Tapi kalau penggerek batang bedanya adalah
Kalau kita mencari larva atau ulatnya dari penggerek batang itu susah Pak ditemukan secara langsung dibandingkan dengan FAW atau FAW. Kalau FAW itu ulatnya sangat mudah kita temukan. Seperti itu. Kalau penggerek batang itu biasanya dia ulatnya ada di dalam batang seperti itu. Jadi kalau misalkan Pak Jaiman ingin tahu ada tidak penggerek batang, bisa dicek Pak, kira-kira di batangnya itu ada semacam bolongan atau tidak seperti itu. Kalau ada, dengan coba ambil satu kemudian dibelah seperti itu. Kalau misalkan ada beberapa Pak yang informasi kalau semakin panjang gerekannya itu atau semakin panjang gerekan per batangnya, maka tingkat kerugian akan semakin tinggi seperti itu. Saya nggak tahu kadang-kadang bahasa pengbatang biasanya apakah FAW atau penggerek batang yang ada di batang seperti itu. Seperti itu Pak mungkin jawabannya. Kemudian kalau ketersediaan Prevaton langsung ke Pak Agus Pak. Ya, terima kasih Pak Jaiman. Jadi tentang ketersediaan Prevaton. Jadi FMC sejatinya sudah bermitra dengan kios-kios besar maupun kecil di seluruh daerah, Pak. Sehingga ketersediaan Prevaton seharusnya sangat mudah sekali. Tetapi baik, kami akan memberikan solusi atas keluhan Bapak tentang ketersediaan produk ini. Kami akan berkoordinasi dengan petugas kami di lapangan sehingga petugas kami bisa bisa memastikan atau bisa menyediakan produk-produk tersebut dipastikan tersedia di retailer atau kios-kios terdekat di daerah Pak Jaiman. Jangan khawatir Pak, kami akan pastikan solusi atas kelangkaan produk yang Bapak inginkan, sehingga setiap kali musim datang produk itu dipastikan aman tersedia Pak. Terima kasih Pak Jaiman. Waktu saya kembalikan ke Mbak Shirley. Terima kasih Pak Jaiman dari Demak dan juga jawaban-jawaban dari Pak Didik dan Pak Agus. Selanjutnya saya lanjutkan ke Sumatera Utara dari Karo ya tadi kalau saya nggak salah Sumatera Utara, dan juga saya mengingatkan bahwa Bapak-Bapak petani untuk menyampaikan pertanyaan seputar FAW, tanaman jagung dan juga Prevaton. Oke, untuk dari Sumatera Utara, Bapak sudah siap? Ya. Oke, silakan Pak. Selamat sore. Sore Pak. Salam sejahtera. Pak. Ya, salam sejahtera. Ini kami mau bertanya. Tadi soal sore penyuluhan. Perkenalkan nama saya Peri, petani dari Kecamatan Lobalang Mardingding, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Jadi beberapa tahun yang lewat itu kan sudah terjadi ledakan populasi EGJ, ulat gerayak jagung. Harapan kami dengan adanya pertemuan ini, Ibu, tentu sangat bermanfaat kali sama kami. Karena kami tahu kerugian yang paling fatal kami hadapi pada saat sekarang ini, Bu, karena serangan ulat gerayak ini, nggak tanggung-tanggung, Bu. Bisa setengah habis, bahkan bisa puso. Jadi harapan kami ke depan, dengan adanya seperti ini, maunya terus saja berkesinambur, agar petani lebih menerima lagi manfaat yang lebih besar. Karena kami tahu harta karun itu adalah tanah, menurut Bapak yang kami bicarakan tadi, sehingga harta karun ini bisa terangkat dengan adanya manfaat yang diberikan oleh FMC. Terima kasih Bu, FMC telah memberikan dukungan kepada petani. Pertanyaannya itu kena ulat gerayak tadi ini Bu, Prevaton tadi sangat bermanfaat bagi kami. Jadi kalau bisa Bu, harganya jangan terlalu mahal gitu. Cukup efektif Bu ya. Jadi dengan adanya selama ini hama yang terkena serangan oleh jagung itu dapat terkendali sampai saat sekarang ini. Terima kasih atas partisipasi MC yang telah mendukung segala program pemerintah. Harapan kami dengan ini, pertemuan yang seperti ini sangat-sangat bermanfaat bagi kami Bu, sehingga hasil lebih meningkat, biaya lebih murah, sehingga penyakit ataupun hama yang ada di jagung itu dapat terkendali. Terima kasih. Salam untuk MC. Majojua horas para Pak Togu. Horas Pak. Terima kasih
Terima kasih Pak Peri dari Tanah Karo, Pak. Ya, tadi Bapak menyampaikan bahwa adanya ledakan populasi dari UGJ ya, Pak. Dan juga harapannya dengan pertemuan seperti ini juga menjadikan edukasi ya, Pak. Banyak manfaat pengetahuan lagi untuk para petani. Oke, mungkin pertanyaannya Pak Agus boleh bantu Pak untuk harga ya Pak tadi dari Prevaton. Ya, terima kasih. Salam kenal Pak Peri, Horas Majua-Jua. Terima kasih atas kepercayaannya menggunakan produk kami, yaitu Prevaton 50 SC, dan juga pengalamannya sudah berhasil mengamankan dari serangan FAW. Nah, jadi menarik Pak. Jadi banyak keunggulan yang didapatkan oleh Prevaton apabila Bapak menggunakan sejak dari awal. Tentunya rekomendasi kami ini didasari atas penelitian dan juga pengalaman setelah beberapa kali tim R&D kami maupun petani sudah menggunakan produk ini. Jadi yang paling tepat adalah perlindungan sejak awal, yaitu sesuai dengan rekomendasi kami, aplikasi pertama dengan konsentrasi 3,75 mili pada umur 7 hari. Di mana apabila Bapak sesuai dengan rekomendasi kami, aplikasi pertama umur 7 hari dan keduanya adalah diulang umur 14 hari atau seminggu setelahnya, hanya cukup 2 kali Pak Bapak menggunakan Prevaton. Nah, dengan Bapak atau teman-teman yang lainnya yang belum mengenal Prevaton sebelumnya, mereka banyak cerita kalau menggunakan produk yang lainnya yang katanya cesder dan sebagainya, mereka bisa pada saat serangan tinggi bisa seminggu 2 kali. Jadi semusim bisa aplikasi lebih 4-5 kali. Tetapi kalau Bapak mengaplikasikannya di awal, yang saya sampaikan tadi, sesuai dengan rekomendasi kami, jagung itu pasti akan tumbuh bagus, tumbuh sehat. Di mana pada umur-umur kritis yang disampaikan pada video tadi, Bapak sudah terhindar dari serangan FAW ini. Nah, hubungannya adalah dipastikan nanti kualitas pembungaan, Pak. Jadi akan keluar bunga secara bagus dan serempak, sehingga jagung itu pengisiannya akan bagus. Bulirnya akan penuh sampai ujung nggak kelihatan batangnya atau jungle-nya di situ. Jadi saran kami, apabila Bapak menggunakan sedini mungkin, jangan sampai terserang dulu. Biasanya kalau terserang cukup panik, akhirnya menggunakan berkali-kali. Terus kemudian memang rekomendasi kita cukup 2 kali, dan kemudian diikuti kalau misalnya memang serangan tinggi atau kanan kiri Bapak ada serangan tinggi untuk supaya tidak menyeberang ke tangan Bapak, bisa dirotasi dengan amate Pak, dengan konsentrasi 3 mili per liter. Demikian ya Pak Peri, Majua-Jua, Horas Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Oke, kita lanjutkan ya Bapak-Bapak. Ini ada dari Cilacap mau berbagi nih tentang pengalamannya menggunakan Prevaton di tanaman jagung. Bapak dari Cilacap? Sebentar, ya oke sebentar. Oke, silakan Pak. Kumpul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankanlah kami nama Sarwin, kebetulan Kepala Desa Karangreja, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Sekaligus selaku petani penanam jagung. Yang ingin kami sampaikan kepada MMC khususnya terkait dengan kehadiran pada sore hari ini, kami atas nama pemerintahan desa merasa senang sekali menyambut dengan hadirnya MMC untuk melaksanakan sosialisasi terkait dengan penanganan yang sementara ini lagi marak adalah ulat gerayak terkait dengan penanaman jagung. Pengalaman kami juga selaku petani ingin kami sampaikan bahwa alhamdulillah di sini ada 7 kelompok tani di Desa Karangreja, 75% sudah menggunakan produk dari MMC yaitu Prevaton. Sedangkan pengalaman kami juga dalam penyemprotan penanggulangan hama ulat ini
alhamdulillah dengan menggunakan Prevaton, alhamdulillah bisa tertangani atau tertanggulangi. Bagi mereka yang tidak menggunakan produk dari MMC berupa Prevaton, itu banyak yang mengalami kegagalan. Untuk itu saya apresiasi sekali dengan MMC hadirnya di lokasi ini. Kami pemerintah desa dan kelompok tani serta petani penelan jagung Desa Karangreja, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah merasa senang dan gembira. Selamat dan semoga sukses MMC Jaya, MMC Jaya, MMC Jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Sawit. Saya yakin FMC Indonesia juga sangat mengapresiasi sekali partisipasi Bapak-Bapak sekalian di acara ini, dan juga terima kasih telah mempercayakan FMC sebagai solusi untuk pertanian Bapak-Bapak sekalian. Oke, selanjutnya pertanyaannya ada dari Probolinggo. Dari Probolinggo, Bapak, ada yang sudah siap? Ya. Halo, Bapak dari Probolinggo? Oke, atau ada Bapak-Bapak yang lain? Engka Zoom di kali ngandungnan wadah sih. Ada dari Bapak-Bapak di wilayah lain, Pak, yang ingin bertanya? Tanya, Bu. Probolinggo, silakan, Pak. Ya, sudah. Gambarnya, Bu. Silakan, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya tentang hama FAW, Bu. Iya. Nah, itu untuk dosis Prevaton. Nah, itu ketika hama FAW besar itu dosis yang pas itu umur berapa? Kadang-kadang kan petani telat, Bu, itu, Bu. Itu kadang kulitnya sudah ada yang sebesar pulpen, itu rata-rata itu kan sulit pakai insek merek apapun sulit. Nah, kalau pakai Prevaton itu yang bagus menurut FMC itu pakai dosis berapa? Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Bapak. Tadi Pak siapa ya Pak? Pak dengan kelompok Tani Lestari Jaya, Bu, dari Hasan. Ya, Lestari Jaya Probolinggo ya Pak. Terima kasih. Mungkin dari Pak Agus langsung Pak untuk dosis Prevaton ya Pak. Sebelum saya mungkin Pak Didi mau menyampaikan Pak Didi, atau langsung saya? Silakan Pak Didi. Baik, Pak Hasan dari kelompok Tani Lestari Jaya Probolinggo. Oke, baik. Dosis aplikasi atau pengendalian FAW sudah sebesar tadi pulpen tadi ya, jadi sudah mungkin sudah instar ke-4 atau 5, jadi sudah telat seperti itu. Jadi paling tidak dengan larva atau ulat sebesar itu berarti sudah menyerang jagung kurang lebih 20 harian seperti itu. Betul Pak ya, dari kelompok Tani Lestari Jaya. Apakah Prevaton bisa untuk mengendalikan hama tersebut? Kami dari R&D pernah mencoba Pak seperti itu. Jadi bermacam-macam ulat dari yang kecil sampai yang besar seperti itu, dengan diaplikasikan langsung ke ulat tersebut, dan juga ada dua metode Pak kemarin yang kita gunakan. Yang pertama disemprotkan langsung ke ulat tersebut, seperti apa reaksinya. Yang kedua, disemprotkan ke daun, kemudian diletakkan ulat tersebut di jagung tersebut. Kemudian dengan dosis tetap menggunakan 3,75 mili per liter seperti itu. Dan hasilnya itu adalah
Prevaton juga mampu mengendalikan atau membunuh dari ulat tersebut walaupun sudah besar. Jadi intinya bahwa Prevaton dengan sifat yang kontak dan juga dan lambung itu juga bisa membunuh FAW walaupun sudah dalam kondisi yang atau sudah besar ulatnya seperti itu, Bapak. Jadi tetap dengan dosis 3,75 mili per hektar. Namun yang juga timnya juga pada saat aplikasi itu juga cara nyemprotnya juga pada saat dipupus itu agak lebih diperbanyak seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Pak Agus, dipersilakan. Ya, betul sekali Pak. Seperti yang disampaikan Pak Didi, di mana dosis rekomendasi kami sudah dicoba di berbagai instar atau stadia dari ulat tersebut. Nah, adapun penunjang keberhasilan aplikasi tentunya yang pertama adalah untuk depannya diharapkan jangan sampai terlewat atau mungkin telat. Itulah kenapa kami rekomendasikan seawal mungkin sehingga permukaan atau bagian tanaman sangat kemungkinan untuk tercover atau terkena dari larutan semprot sangat besar. Nah, betul yang disampaikan Pak Didi bahwa cara aplikasinya atau jalannya juga tidak boleh buru-buru, Pak. Jadi agak sedikit berbeda karena sudah telat. Jadi perlu diperhatikan dengan volume semprotnya. Jadi dosis konsentrasi tetap sama, yaitu 3,75 per mili, tetapi pada pupus-pupusnya atau pucuknya yang terserang ada gejala itu memang agak menjadi fokus. Jadi kalaupun ini kami sarankan aplikasinya memang harus dilakukan oleh tenaga sendiri, atau mungkin kalau misalnya dengan tenaga sewa ya harus ditungguin supaya mereka tidak buru-buru dalam berjalan atau mengaplikasikannya sehingga larutannya sempurna terkena pada targetnya, Pak. Itu. Terima kasih. Silakan. Rekan-rekan Mbak Sherly. Terima kasih Pak Didi, Pak Agus. Bapak-bapak, rekan-rekan petani masih ada yang mau bertanya? Mungkin kita masih bisa memberikan kesempatan untuk dua pertanyaan terakhir. Atau mungkin ada yang mau berbagi pengalamannya menggunakan Prevaton, silakan. Halo, dari Probolinggo lagi, Bu. Iya, Pak. Silakan, Pak. Dilanjutkan, Pak. Saya pernah pakai insektisida yang merek Presa, Bu, di jagung yang ulat sudah besar. Itu kita pakai 1-2 mili per liter air. Cuma dari kos biaya memang agak mahal. Mungkin itu yang perlu diperhatikan ke petani, karena petani itu kan telat nyemprotnya, Bu. Baru ada serangan dilakukan penyemprotan. Tapi kalau kita yang sudah diedukasi oleh petugas dari FMC yang sering berhubungan dengan petugas, itu kita lakukan semprot dari awal. Cuma yang kita bahas ini petani. Nah, petani ini kan skalanya luas, jadi nggak bisa mengcover semua petani. Jadi mungkin ini hanya sekedar saran saja. Mungkin perlu dimasukkan insektisida Presa. Mungkin itu bisa, atau yang amate saya juga pernah nyoba yang ulat besar itu juga mati. Tapi intinya jagungnya terselamatkan. Tapi dari kos biaya itu memang agak tinggi gitu. Ya, mungkin ini hanya sekedar saran, Bu, untuk teman-teman petani yang lain. Ya. Terima kasih, Bu, dari Hasan Prasojo dari kelompok Tani Lestari Jaya Kota Probolinggo. Oke. Baik, Bapak, saya coba langsung menanggapi. Yang pertama, Pak, jadi sudah tepat Bapak apabila berhubungan baik dengan petugas kami sehingga mendapatkan update atau mendapatkan informasi yang benar tentang rekomendasi baik waktu aplikasi maupun dosisnya. Dan kami berharap apabila Bapak mau menularkan ini ke petani-petani yang lain yang belum memahami seperti Bapak sampaikan tadi, telat dalam aplikasinya, insya Allah Bapak akan mendapat amal karena ini akan diterapkan banyak petani yang lain yang belum tahu. Nah, kembali tadi Pak, betul bahwa
Prevaton dan Amate sudah resmi terdaftar untuk mengendalikan ulat grayak jagung. Jadi memang rotasinya betul bahwa setelah Prevaton 2 kali di awal, kemudian diteruskan dengan Amate. Jadi kalau untuk Presa produk kami saat ini baru terdaftar untuk sayuran, bawang merah dan cabai, tomat juga untuk kentang. Jadi belum terregister. Jadi kami saat ini paket kami perlindungannya adalah Prevaton untuk tanaman jagung, Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Agus penjelasannya. Saya yakin ini Bapak di Probolinggo juga mendapat penjelasan yang ini ya Pak ya, yang cukup lengkap ya Pak ya. Semoga bermanfaat untuk Bapak. Masih ada satu pertanyaan terakhir dari Bapak-Bapak sebelum kita tutup. Ada lagi? Oke, soalnya di beberapa tempat mungkin sudah mulai maghrib ya, jadi dan juga nampaknya kita sih on time, sudah hampir di penghujung acara. Oke, mungkin Pak Didi, Pak Agus, cukup pertanyaan dari Bapak-Bapak sekalian, dari Bapak-Bapak petani, dan saya terima kasih sekali Pak Didi, Pak Agus sudah bersedia jawab semua pertanyaan, dan tidak terasa kita sudah hampir di penghujung acara kita. Saya mau meminta satu closing statement, pernyataan untuk terakhir di sesi kita hari ini. Saya mau mengundang Pak Arya sebagai Sales and Marketing Manager FMC Indonesia. Pak Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak-Bapak petani pejuang pangan Indonesia. Semangat. FMC mendapat kehormatan dari Bapak-Bapak yang sudah meluangkan waktu untuk kita sama-sama berbagi. Topik yang dipilih mudah-mudahan ini adalah yang cocok sesuai dengan apa yang terjadi. Kenapa kita memilih topik ini? Karena ini merupakan salah satu tren hama yang relatif baru, dan kalau sudah menyebar itu, kalau sudah sampai ke kebun kita itu adalah tidak mudah untuk dikendalikan. Kebetulan FMC punya solusi yang tepat. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Agus, cukup 2 kali ya, 7-14 hari setelah tanam, lalu mungkin nanti diikuti oleh 1-2 kali Amate. Insya Allah tuntas. Tapi lebih daripada itu adalah pengamatan yang paling penting, Pak. Salah satu prinsip utama dalam pengendalian hama penyakit itu adalah pengamatan. Ya, jadi dari pengamatan itulah yang paling penting kita selalu utamakan, karena apabila kita melakukan perbuatan atau proteksi atau perlindungan secara lebih awal, lebih preventif, insya Allah itu hasilnya akan lebih marem, lebih bagus, ya, lebih menjilik, lebih paten dah. Nah, FMC sekali lagi berterima kasih atas kerja keras Bapak-Bapak semuanya, teman-teman di lapangan, waktu dari Bapak-Bapak petani, toko ya, yang bisa terkoneksi, dan insya Allah FMC akan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk petani Indonesia, untuk kesejahteraan yang lebih baik. Karena kalau petani sejahtera, Indonesia kuat, bangsa Indonesia menjadi hebat. Ya, ngapain lagi pada ke kota kalau di daerah-daerah Bapak-bapak udah semakin kaya, semakin sejahtera, daya beli meningkat, tidak usah lagi tergantung sama orang kota. Dan ini penting sekali, ini salah satu misi FMC. Bekerja bersama, saling menguntungkan secara berkelanjutan. Terima kasih juga untuk tim teknis, tim market development, R&D, dan tentu saja sales dan tim FBP yang sudah mengerahkan, memfasilitasi, mengkondisikan agar acara ini akan sukses. Terima kasih leadership semuanya juga. Sukses selalu untuk Bapak-Bapak petani, bangsa Indonesia, dan FMC.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syahid juga sudah berkenan hadir. Terima kasih. Kembali kepada Ibu Sili. Terima kasih banyak Pak Arya. Saya yakin semangat Bapak juga akan menular kepada Bapak-Bapak petani di seluruh Indonesia dan juga kepada tim FMC Indonesia. Terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu, dengan sambutan tapi penutup ya Bapak Ibu ya. Berakhir pula acara kita di sore hari ini. Saya cuma mau mengingatkan Saung PKP hadir di YouTube FMC Indonesia. Jadi Bapak-Bapak yang biasa suka lihat YouTube, sekarang Bapak bisa mulai mencari konten tentang pertanian, solusi pertanian FMC di YouTube. Bapak bisa berlangganan untuk YouTube FMC Indonesia dan akan mendapatkan notifikasi di saat kami sudah mengupload konten-konten terbaru yang saya yakin akan untuk pertanian di Indonesia dan juga untuk bapak-bapak semua. Oke? Dan di FB juga Pak ya, Facebook juga ada ya, ada Facebook, IG Live gitu. Terima kasih. Betul Pak Arya. Jadi Saung PKP tayang di FMC Indonesia dan untuk Facebook, Instagram, kami selalu rutin hadir untuk membantu bapak-bapak semua dengan semua informasi edukasi tentang pertanian dan produk-produk FMC. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin mau bertanya melalui sosial media juga silakan, karena kami juga akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Oke, sekian acara kita sore hari ini. Saya berharap Bapak Ibu semua tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun berada, dan selalu ingat dengan produk-produk FMC. Apabila masih ada pertanyaan, bisa langsung bertanya kepada petugas FMC yang ada di lokasi Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih Bapak-Bapak sekalian dan Ibu-Ibu. Selamat sore, terima kasih. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Sehat selalu petani Indonesia. Halo Pak Ari, long time no see Pak Ari. Ari kemana aja? Ini udah lama nggak pakai Zoom kita ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Salam sukses untuk petani Indonesia. Merdeka. Salam sukses untuk Pak Gus Gunarso. Gus Gunarso. Halo. Berikutnya dari siapa namanya? Silakan Pak Gun. Kita masih di bawah gunung ini, Pak. Iya ya, itu ya. Woi. Live, ha? Terima kasih untuk Bapak-Bapak semuanya. Terima kasih semuanya. Pak MD, Pak FBP sudah hebat sekali acara kita hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Keren Pak Agus. Mantap. Agus keren. Jadi artis. Pak Didi juga. Pak Didi. Ini juga artis Pak. Yang muncul ini artis Pak. Pak Alfian. Ya Pak Gun. Apa kabar Pak? Sukses Pak Gun. Sehat selalu. Sehat selalu Pak Alfian. Amin, amin. Izin Pak mau maghrib. Monggo semuanya.